Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas materi mengenai belajar dan pembelajaran. Lebih spesifiknya, saya akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran. Teman-teman mungkin sudah mengetahui, nama saya Ilma Amalia, NIM C2083207016, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari pendekatan pembelajaran. Di sini saya mengutip pengertian pendekatan pembelajaran menurut Milan Rianto. Eh, Menurut Milan Rianto, pendekatan pembelajaran merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaannya dan bagi peserta didik akan memperoleh kemudahan belajar. Kita bisa menyangkut pautkan bikin pendekatan pembelajaran ini dengan sebuah panduan. Jadi pendekatan pembelajaran ini bisa menjadi panduan bagi seorang guru sehingga dalam pengelolaan sebagai gurunya, guru tersebut bisa dengan mudah dan bagi peserta didik keberadaan pendekatan pembelajaran bisa lebih memudahkan dalam proses belajar. Nah, berdasarkan pengertian pendekatan pembelajaran menurut Milan Rianto, pendekatan pembelajaran bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada pendekatan berdasarkan proses, dan yang kedua ada pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi materinya. Pendekatan berdasarkan proses meliputi pendekatan yang berorientasi kepada guru atau lembaga pendidikan, penyajian bahan ajar yang hampir semua kegiatannya dikendalikan oleh guru dan staf lembaga pendidikan, sementara dalam hal ini peserta didik terkesan lebih pasif, dan pendekatan yang berorientasi kepada peserta didik, penyajian bahan ajar yang telah menonjolkan peran serta peserta didik selama proses pembelajaran, sementara guru hanya sebagai seorang fasilitator, pemimpin, dan pembimbing. Yang selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi materinya. Dalam hal ini, pendekatan pembelajaran ini meliputi pendekatan kontekstual, penyajian bahan ajar yang dikontekskan pada situasi kehidupan di sekitar peserta didik, dan pendekatan tematik. Menginjak pada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk dari pendekatan pembelajaran. Di sini sudah disajikan beberapa bentuk pendekatan pembelajaran, di mana yang pertama adalah pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan pembelajaran kontekstual ini membuat belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri di lingkungan alamiah. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran konstruktivisme, di mana pendekatan pembelajaran ini memiliki landasan berpikir pendekatan kontekstual. Jadi antara pendekatan pembelajaran yang pertama yaitu kontekstual dengan pendekatan pembelajaran yang kedua yaitu konstruktivisme memiliki keterkaitan. Nah, kemudian poin ketiga dan keempat ada pendekatan pembelajaran deduktif dan induktif. Pendekatan pembelajaran deduktif lebih pada pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Kemudian pendekatan pembelajaran induktif lebih pada pengolahan informasi yang menggunakan data untuk membangun konsep atau memperoleh suatu pengertian. Lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada pendekatan kontekstual. Nah, kita perlu mengetahui beberapa tujuan pendekatan kontekstual agar bisa lebih memahami bagaimana sebenarnya pentingnya pendidikan kontekstual dalam kehidupan dalam dunia pendidikan. Terdapat beberapa tujuan pembelajaran kontekstual yang harus tercapai dalam implementasinya. Di antaranya yang pertama adalah menghadirkan problematika dan permasalahan dunia nyata kepada siswa. Yang kedua ada menghadirkan kehidupan nyata di dalam kelas. Yang ketiga ada membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar. Yang keempat, sharing ide dan opini akan terjadi terkait fakta bahwa setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda. Yang kelima, tujuan yang kelima yaitu tercapainya keinginan untuk mengaitkan teori dan praktik. Yang keenam, ada siswa benar-benar menyadari pentingnya materi yang mereka pelajari. Kemudian,
Poin ketujuh, tujuan yang ketujuh adalah menemukan hal-hal baru. Nah, melalui pendekatan pembelajaran ini tidak hanya siswa, sebagai seorang guru pun kita sebagai seorang pendidik nantinya akan menemukan hal-hal baru melalui proses pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini. Ini menjadi salah satu tujuan mengapa pendekatan kontekstual penting untuk diterapkan. Nah, selanjutnya menginjak pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari pendekatan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, karakteristik yang pertama mencakup komponen konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan proses membangun dan menyusun struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Kemudian komponen yang kedua ada inquiry. Inquiry merupakan pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Yang ketiga ada komponen bertanya. Bertanya dipandang sebagai rasa keingintahuan setiap individu dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Nah, proses bertanya ini mungkin kita sudah sama-sama memahami bahwa dari proses bertanya ini kita dapat menyimpulkan bahwa eh, seorang siswa ternyata mampu berpikir kritis dan mampu memahami eh, mau memahami apa yang sedang dibahas di dalam kelas. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah masyarakat belajar. Melalui penerapan pembelajaran secara kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, membantu siswa untuk saling membelajarkan, bertukar informasi, dan bertukar pengalaman. Kerjasama saling memberi dan menerima sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian masuk pada komponen yang kelima yaitu pemodelan, yang keenam ada refleksi, dan yang ketujuh ada komponen penilaian nyata. Ada pembahasan mengenai contoh dari implementasi atau penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual. Kita ambil contoh kasus mengenai misalkan dalam satu mata pelajaran, misalkan kita ambil contoh mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Seorang guru akan membahas mengenai materi siklus air. Nah, jika kita mau menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual, kita bisa melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, siswa berada di lingkungan yang sering dilanda banjir. Jadi, pembelajaran kontekstual ini kita mengaitkan apa yang sedang dibahas dengan apa yang sedang dialami oleh siswa. Ya, seperti yang terlihat pada poin pertama ini, kita bisa melihat bahwa kita akan berada dalam satu kelas di mana siswa tersebut kebanyakan tengah mengalami dilanda banjir seperti itu. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan siklus air termasuk bencana yang berkaitan dengan air, yakni banjir. Yang ketiga, siswa diminta melakukan pengamatan untuk menjawab pertanyaan, mengapa di lingkungan mereka sering terjadi banjir. Yang keempat, secara berkelompok, siswa mulai meneliti. Yang kelima, dokumentasi berupa foto, video, wawancara, dan hasil pengamatan. Kemudian langkah yang keenam, yaitu siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yang ketujuh, sama-sama mengambil tindakan berupa membuat poster, banner, dan pesan sosial tentang banjir. Nah, hasil dari atau output dari proses pendekatan pembelajaran kontekstual ini, siswa diharapkan mampu memahami keadaan lingkungan sekitarnya gitu. Jadi apa yang mereka alami, mereka akan memahami bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana kita siswa tersebut bisa menangani atau menjadi solusi bagi keadaan dari lingkungannya. Lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Nah, terdapat 4 tujuan dari pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama yaitu membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, ada meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang keempat, ada mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir aktif atau menjadi seorang peserta didik yang mampu berpikir kritis. Nah, kita mungkin akan lebih memahami bagaimana pendekatan pembelajaran itu dari sebuah contoh. Kita bisa lihat contoh penerapan pendekatan pembelajaran
konstruktivisme melalui contoh kasus berikut ini. Pelajaran matematika dalam satu kelas mungkin kita akan memulai pembelajaran matematika. Kita contohkan sebagai kasus Pak Andre sebagai guru matematikanya. Pak Andre merupakan seorang guru matematika. Saat ini matematika Pak Andre di kelas 7 memasuki materi nilai rata-rata. Beliau membuat suatu instruksi agar para peserta didik mulai menerapkan teori belajar konstruktivisme di kelas. Untuk menentukan suatu nilai rata-rata, peserta didik diminta mengikuti langkah berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan beberapa menara blok dengan beberapa variasi ketinggian. Yang kedua yaitu seorang guru bisa meminta peserta didik untuk memotong beberapa menara blok yang lebih tinggi sesuai kata hati mereka. Yang ketiga yaitu ambil ujung menara blok tertinggi lalu tempelkan di menara blok terendah. Lalu lakukan hal tersebut sampai ketinggian menara bloknya sama. Ulangi kegiatan tersebut dengan beberapa perbedaan variabel. Nah, mungkin untuk penerapan pendekatan pembelajaran konstruktivisme ini kita bisa dari contoh kasus ini Pak Andre menambahkan salah satu bantuan dengan menggunakan alat peraga itu yang tadi seperti menara blok tadi. Nah, dari sini mungkin diharapkan dari praktik ini seorang siswa diharapkan bisa memahami apa yang dimaksud dari pembelajaran tersebut. Lanjut pada pembahasan yang selanjutnya yaitu pendekatan deduktif dan induktif. Ciri-ciri dari pendekatan deduktif-induktif yang pertama adalah penekanan pada keterampilan berpikir dan tujuan-tujuan afektif. Yang kedua, berstruktur rendah. Yang ketiga, penggunaan waktu yang kurang efisien. Yang keempat, memberi kesempatan yang banyak untuk belajar sewaktu-waktu. Nah, langsung saja pada contoh implementasi dari pendekatan pembelajaran induktif. Yang pertama, guru bisa melakukan pemilihan konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif. Yang kedua, guru menyajikan contoh-contoh khusus, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Yang ketiga, guru menyajikan contoh-contoh kasus agar siswa dapat menghubungkan antara keadaan khusus dengan aturan umum yang didukung oleh media yang cocok. Yang keempat, guru menyajikan bukti-bukti untuk mendukung atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari suatu keadaan yang khusus. Kemudian, implementasi dari pendekatan pembelajaran deduktif. Yang pertama, guru bisa memulainya dengan kaidah-kaidah konsep atau pernyataan yang mana dalam pembelajaran diupayakan untuk membuktikannya. Yang kedua, ada guru memberikan contoh-contoh yang menunjukkan pembuktian dari konsep yang diambil. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban dari pemikiran siswa itu sendiri. Yang keempat, ada siswa memberikan beberapa kategori dari contoh yang diberikan oleh guru. Demikianlah pembahasan mengenai pendekatan pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.